Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama dan yang paling utama, puji syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya yang diberikan kepada kita semua. Antara lain yang paling berharga adalah kita masih tetap diberi nikmat iman dan Islam, sehingga kita dapat menjalankan perintahnya, yaitu sholat maghrib berjamaah dan dilanjutkan dengan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan kepada kita sebagai pengikut ajarannya. Marilah kita awali taklim kita dengan membaca surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diberikan rizki yang banyak, yang halal dan yang berkah, serta dimudahkan urusan-urusan kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ila muallifi hadzal kitab asy Imam Barakatil Anam Abdullah Ba'lawi Al-Haddad rahimahullah, nafa'ana Allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Marilah kita lanjutkan taklim kita, pembahasan kitab An-Nasaihud Diniyah. Sekarang masih halaman 92. 1 2 3 4 5 6, baris ke-6 dari bawah. Baris ke-6 dari bawah, halaman 92. Bismillahirrahmanirrahim. Wa syahadatu zuri, kesaksian palsu itu min akbaril kabairi, termasuk dosa yang sangat besar. Jadi di antara dosa yang paling besar, termasuk dosa besar adalah bersaksi palsu. Jadi saksinya bohong, dia berbohong lalu mengatasnamakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kama warada fil hadisis sahih, sebagaimana hal itu dijelaskan di dalam hadis sahih yang telah dijelaskan kemarin. Jadi termasuk dosa besar adalah bersaksi palsu. Biasanya di pengadilan lalu disumpah dengan nama Allah, dengan nama Tuhan sesuai agamanya masing-masing, lalu bersumpah lalu kesaksiannya palsu, itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Uang yang didapat dari kesaksian palsu menjadi uang yang haram, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, adalat mengimbangi atau hampir sama syahadatuz zur, kesaksian palsu itu, al-isyraka billah, dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dosanya hampir sama, kesaksian palsu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya dosanya sangat besar sampai mengimbangi kemusyrikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal kemusyrikan adalah dosa yang paling besar, hadirin sekalian. Qolaha, Nabi bersabda demikian, salah samarratin, sebanyak 3 kali.
Jadi kesaksian palsu itu dosanya mengimbangi kemusyrikan kepada Allah. Rasul bersabda demikian sampai 3 kali, hadirin sekalian. Berarti kita jangan sampai bersaksi palsu. Kalau kita terpaksa jadi saksi yang jujur, saksi yang benar, maka kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Orang yang bersumpah di pengadilan lalu dia bersaksi, kesaksiannya palsu, keterangannya bohong, dia dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, lalu dia dapat duit, uangnya uang haram, hadirin sekalian. Buat apapun tidak berkah, buat mendidik anak tidak jadi soleh, keluarganya berantakan lantaran uangnya haram, hadirin sekalian. Wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, la tazulu qadama syahidiz zur, tidak bergeser 2 telapak kaki orang yang bersaksi palsu, hatta yujiba, sampai dia diwajibkan Allahu oleh Allah subhanahu lahu baginya an-naro, ke dalam api neraka. Jadi di hari kiamat itu berdesak-desakan, dia tidak bergeser kecuali untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bergeser telapak kakinya untuk kepada persidangan akhirat, kecuali dia akan digeser untuk masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi hidup ini tinggal yang jujur-jujur saja. Meskipun banyak yang gak jujur, kita memilih diri kita menjadi orang yang jujur, menjadi orang yang baik, karena tujuan kita adalah keridhaan Allah, keselamatan akhirat, hadirin sekalian. Keselamatan akhirat itu lebih mahal daripada harta benda yang kita miliki, hadirin sekalian. Wa min akli amwalin nasi bil batil, dan yang termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah, nah ini kan kita sedang membahas apa saja sih memakan makanan yang haram itu. Dijelaskan di antara yang termasuk memakan harta manusia dengan cara yang batil adalah mayakhudul hukamu, apa-apa yang diambil oleh para hakim, wal ummalu, para pegawai, minar risya, daripada berupa suap menyuap, wal hadaya, dan hadiah. Ternyata hadiah juga nggak boleh kita ngasih ke hakim. Hadiah itu hakim dilarang menerima di dalam ajaran agama Islam, hadirin sekalian. Kalau dia bukan hakim, orang nggak mungkin ngasih hadiah. Dia ngasih hadiah karena ada kasus, lalu dia ngasih hadiah. Maka hadiah yang diterima oleh hakim itu hukumnya haram. Dan juga profesi-profesi lain, hadirin sekalian. Misalkan ada PNS, dengan jasanya dia bisa mencairkan uang-uang pegawai-pegawai, lalu pegawai-pegawai itu ngasih tips kepada PNS kepala tersebut, maka tipsnya itu sebetulnya haram untuk diterima. Dikasih saja haram, apalagi minta jatah, hadirin sekalian. Begitulah di dalam Islam, hadirin sekalian. Baik risya itu menyuap, kalau nggak diurus, nggak nyuap, nggak kelar, maka disuap. Nah, menyuap itu haram. Ar-rosi wal murtashi finnar, orang yang menyuap dan orang yang disuap dua-duanya neraka. Dan juga hadiah itu urusannya sudah beres, lalu kita ngasih, lalu orang itu ngasih. Nah, yang menerima itu haram, hadirin sekalian. Jadi ternyata berat, hadirin sekalian. Ini di Indonesia udah menjamur, disangka hal yang biasa, tapi ternyata ini adalah hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa rishwatul hukami, penyuapan para hakim, wal hadayal ummali, hadiah-hadiah para ummal itu pekerja, maksudnya PNS, hadirin sekalian. Kalau pekerja ya buruh, ya memang harus dapat upah. PNS sudah digaji tapi menerima
dengan jasa, dengan imbalan-imbalan hadirin sekalian. Minas suhdil harami, termasuk barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia punya kewenangan untuk menggaji, untuk mencairkan dana-dana tertentu. Lalu orang yang berwenang mencairkan dana-dana tertentu, dia dikasih tip oleh orang yang dicairkan, hadirin sekalian. Itu menerimanya haram, hadirin sekalian. Apalagi minta, hadirin sekalian. Tapi kalau memang ada yang diurus, lalu butuh fotokopi, lalu butuh materai, itu beda, hadirin sekalian. Ini nggak butuh apa-apa, sudah beres, dianya sudah digaji. Tetapi menerima hal itu haram, hadirin sekalian. Tetapi jika memang ada yang harus diurus seperti beli materai, lalu dia mengambil uang dari situ, menarik uang buat beli materai, itu hukumnya hal yang boleh, hadirin sekalian. Ini urusannya tinggal cair, lalu dia menerima, hadirin sekalian, maka hukumnya haram, hadirin sekalian. Begitu juga menyuap para hakim biar urusannya dimudahkan oleh hakim, itu hakimnya haram menerima, hadirin sekalian. Haram menerima berarti hakim tersebut memakan makanan yang haram, hadirin sekalian. Nah, ini memang sudah umum di Indonesia, tapi usahakan kita berusaha semaksimal mungkin untuk menahan diri. Wa qad la'ana sallallahu alaihi wasallam, sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat ar-rashi, orang yang menyuap, wal murtashi, orang yang disuap, warrashi wa huwa sa'i bainahuma, dan orang yang perantara keduanya. Nyuap pejabat susah, ada perantaranya. Perantaranya juga dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, hadirin sekalian. Jadi mau ketemu pejabat susah, lalu harus lewat bawahan-bawahannya. Lewat bawahan-bawahannya, maka lewat bawahannya, bawahan itu pun termasuk yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Berarti sangat berat kondisi sekarang. Kita berusaha untuk menjauhi yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala alaihi salam, Nabi alaihi salam bersabda, hadayal ummali huluwun, hadiah para karyawan PNS huluwun, adalah harta haram, hadirin sekalian. Dia PNS, lalu dia udah dapat gaji, lalu menerima tips-tips dari orang-orang bawahannya atas jasa dia melakukan kerjaan, maka hukumnya haram, hadirin sekalian. Wal ummalu, yang dimaksud dengan ummal, pekerja, maksudnya yang saya terjemahkan PNS, hum adalah alladzina yasta'miluhumus sultanu, orang yang dipekerjakan oleh para penguasa, alal umuri, atas suatu urusan, dan dia mendapat gaji yang layak, hadirin sekalian. Dia dapat gaji yang layak, dia menerima hadiah, itu hukumnya haram, hadirin sekalian. Beda dengan gajinya nggak layak, itu beda lagi. Tetapi gajinya sudah layak, sudah cukup untuk keluarga, tetapi dia memilih menerima suap dan menerima hadiah, maka hukumnya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari suap, dari makan makanan yang haram. Amin ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa, wa qalbin la yakhsha, wa amalin la yurfa, wa du'ain la yusma. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.